Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 20272. Kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan, saya berbicara tentang manajemen, berarti membahas tentang fungsi, di mana di sini ada minimal 4, yaitu yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana actuatingnya, dan bagaimana controllingnya. Di sini akan dibahas, yaitu untuk kali ini dikembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu planning. Planning berkaitan dengan rencana, di mana rencana ini adalah contohnya dianalogikan seperti keinginan menyelesaikan sesuatu pekerjaan untuk lebih cepat, maka itu diperlukan dengan planning apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu organizing. Bagaimana penentuan kegiatan atau bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana penyerahan kegiatan dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Melakukan pengelompokan yang jelas, dan usaha ini adalah bagian yang dilakukan oleh siapa dan yang memiliki skill. Hal ini perlu diperhatikan perihal delegasinya dalam kaitan ini berarti melihat kondisi yang ada pada kondisi yang ada pada pendelegasian. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha, itu kaitannya dengan organisasi berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya atau mengelompokkan pekerjaan dan dilakukan sesuai dengan keahlian di bidang garapannya masing-masing. Wewenang terhadap orang-orang yang punya kompetensi tadi, yaitu tentang pengorganisasian ini dan pendelegasian ini, diperhatikannya adalah yang pertama pemberian kebebasan, di mana siapapun yang berada di sekitar kita diberikan untuk kebebasan dalam mengkreasikan diri, karena yang namanya wirausaha tidak lepas dengan terkait aturan yang mengikat. Mereka bebas untuk berkarya, tetapi dengan aturan yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, melakukan kewenangan pengambilan keputusan, artinya memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Mereka diberikan hak untuk mengambil keputusan yang memang sudah didelegasikan kepada mereka sesuai dengan wilayah yang telah diberikan dalam kebebasan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab yang jelas, di mana mereka memberikan tanggung jawab yang jelas kepada pekerjaan yang sesuai mereka lakukan. Directing dalam dalam manajemen selanjutnya, yaitu fungsinya yaitu directing, menggerakkan, yaitu menggerakkan orang-orang agar sesuai tuntutan atau yang telah ditetapkan organisasi. Dan manusia ini adalah terlahir dengan teori XY yang menyatakan manusia itu pemalas. Siapapun dia tidak usah ditolak, karena dalam pengambilan ini directing ini gunanya mereka yang pemalas bisa digerakkan untuk mencapai tujuan dalam kewirausahaan tersebut. Maka untuk itu dalam proses pemilihan orang-orang ini kita harus terlibat untuk melihat apakah ini bisa untuk digerakkan atau tidak, karena itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan nanti. Disinilah fungsi manajemen tersebut, yaitu menggerakkan orang untuk lebih maju. Yang keempat fungsinya yaitu mengkoordinasikan atau coordinating. Penyelarasan kegiatan ini ada 3 prinsip dasar dalam koordinasi. Yang pertama yaitu koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal berarti sesama selevel dan vertikal berarti dengan pimpinan atau bawahan.
Yang selanjutnya yaitu ada keselarasan kegiatan dari awal sampai dengan akhir, atau koordinasi jelas kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir itu prosesnya panjang, maka mesti diselaraskan dalam kategori koordinasi. Selanjutnya terkait faktor yang ada di lingkungan. Terkait faktor yang ada di lingkungan kerja, itu masing-masing faktor harus saling mengisi satu sama lain. Misalnya faktor manusia dan hubungan horizontal serta hubungan vertikal. Selanjutnya, controlling itu melakukan pengawasan agar operasi organisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan sejak awal, supaya tujuan yang ingin dicapai akan tercapai. Jadi jika kita ada persoalan di pertengahan perjalanan, bisa ditarik kembali untuk membenahi plan yang sebelumnya. Yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini yaitu yang pertama, tujuan yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Yang selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap sistem yang misalnya ada permasalahan ketika proses pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang terakhir, memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekarang bagaimana cara mendesain bisnis organisasi tersebut? Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, mengelompokkan dan menghubungkan beberapa fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun untuk bisnis usaha kita dari apa yang ditetapkan. Dan selanjutnya, menguraikan pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis bersama. Selanjutnya, fungsi melekat. Dalam organisasi, fungsi melekat itu harus melekat pada suatu organisasi. Kalau dunia bisnis dalam kaitannya itu sebagai organisasi kecil dan wewenang, tanggung jawab, ada komunikasi dan hubungan staf meskipun dalam wirausaha, dan ada persoalan bos atau bawahan, tetapi tetap hal tersebut tidak menyalahgunakan aturan yang telah ada. Selanjutnya ada pengelompokan aktivitas, di mana pengelompokan ini yaitu fungsinya dalam wilayah produk. Jadi tidak serta-merta merata satu orang melakukan semua kegiatan. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitasnya. Dan selanjutnya terkait dengan struktur organisasi dan apa yang akan dibentuk seperti dalam suatu organisasi tersebut. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan sumber bisnis. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Kalau diingat perkembangan menjadi bisnismen yang handal bersama rekan bisnis, maka harus memilah dan menentukan serta menetapkan sumber daya manusia yang memiliki visi dan misi sepanjang masa dan memiliki visi dan misi untuk melihat ke depan, yaitu masa depan. Selanjutnya, finansial. Jadi bagaimana pergerakan finansial dibangun sejak dini, misalnya mencari sumber pendanaan yang akan digunakan. Next, yaitu sosial, di mana hubungan ini banyak dengan orang, karena untuk menentukan sesuatu usaha, maka kita harus bisa berhubungan sosial dengan manusia dan manusia yang lainnya. Selanjutnya, manajerial, mengelola sesuatu kegiatan yang telah dilakukan. Jejaringan terkait dengan rekan bisnis kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Perencanaan tenaga kerja ini pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah atau dipandang sebelah mata. Artinya, walaupun bisnis yang dibangun kecil, tetapi harus memiliki daya pikiran dan tenaga kerja yang efektif serta efisien. Perencanaan tenaga kerja misalnya menentukan beberapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan, apakah termasuk analisis jabatan atau hanya pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, sumber tenaga kerja, apakah yang diambil dari tenaga kerja yang sudah ada dari luar organisasi maupun dalam organisasi.
Pengelolaan usaha erat kaitannya dengan usaha yang akan dilakukan, yaitu ada dua yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan usaha yang bersifat tertulis dan perusahaan selanjutnya yaitu perencanaan yang untuk mengajukan kebutuhan pemodalan. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.